Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi natmatu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimu bihaqqi jami'a wa la tafarraqu. Qala idzan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu sempat sehingga saya bisa mempresentasikan hasil kerja saya. Teman-teman yang saya cintai beserta dosen pembimbing yang saya hormati, pertama ini saya ingin menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam di ruang lingkup pendidikan bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Septi Nurwindarti dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dengan NIM 203121035. Untuk pendahuluannya, keadaan filsafat pendidikan Islam yang diperdebatkan menjadi kedudukannya juga dalam pertanyaan. Apakah yang punya kontribusi terhadap pendidikan dan juga terhadap Islam? Tetapi yang jelas bahwa dalam pengembangan pendidikan Islam diperlukan landasan ideal dan rasional yang memberikan pandangan mendasar, menyeluruh, dan sistematis. Dengan demikian, filsafat pendidikan menyumbangkan analisanya kepada ilmu pendidikan Islam tentang hakikat masalah yang nyata dan rasional, yang mengandung nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan atau petunjuk dalam proses kependidikan. Pengertian dari filsafat pendidikan Islam yaitu pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam pengalaman manusia yang disebut pendidikan. Dalam masyarakat Islam, pendidikan Islam itu merupakan ajaran-ajaran berdasar pada wahyu yang juga menjadi dasar dari pemikiran filsafat pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan falsafah pendidikan Islam yang teori umum mengenai pendidikan Islam dibina atas dasar konsep ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini sejalan dengan berpikir falsafi yang mendasar, menyeluruh tentang kebenaran yang ditawarkan, yaitu kebenaran Tuhan yang mutlak. Kedudukan filsafat pendidikan Islam adalah sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasar atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan, karena pendidikan akan mampu berkembang bila mana benar-benar terlibat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti abad 21 ini, kegunaan fungsional dan filsafat pendidikan Islam adalah semakin penting, karena filsafat menjadi landasan strategi dan kompas jalannya pendidikan Islam. Kemungkinan-kemungkinan yang menyimpang dari tujuan pendidikan Islam akan dapat diperkecil, dan sebaliknya, kemampuan dan kedayagunaan pendidikan Islam dapat lebih dimantapkan dan diperbesar karena gangguan, hambatan, serta rintangan yang bersifat mental, spiritual, serta teknis operasional akan dapat diatasi atau disingkirkan dengan lebih mudah. Sumber-sumber dari filsafat pendidikan Islam yaitu sumber primer yaitu Al-Quran dan hadis, dan yang kedua sumber sekunder yaitu pendapat para filosof muslim. Al-Quran menganut paham integralistik dan bidang ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu yang bersumber dari alam raya, ilmu-ilmu fisika, sains, tingkah laku manusia, ilmu sosial, wahyu atau ilham atau bisa disebut dengan ilmu agama, tasawuf, filsafat adalah bersumber dari Allah. Hal ini yang juga amat mendasar adalah bahwa Al-Quran amat menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara ilmu dan iman. Ilmu tanpa iman akan tersesat, dan iman tanpa ilmu tidak akan berdaya. Al-Quran menaruh perhatian yang besar terhadap masalah pendidikan dan pengajaran, seperti pemuatan istilah-istilah yang digunakan oleh pendidikan seperti kata tarbiyah, ta'lim, iqra, hingga ada kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kitab pendidikan. Nah, kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu suatu kajian secara filosofis, Sakni berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan, seperti masalah manusia, anak didik,
guru, kurikulum, metode, lingkungan, hakikat, kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam, serta mengapa manusia harus dibina menjadi hamba Allah yang berkepribadian demikian yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ulama dan para ahli, khususnya para filosof muslim sebagai sumber sekunder. Dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam, filsafat pendidikan mendasarkan landasannya pada sumber-sumber yang permanen, konstan, dan tidak diperdebatkan, mempunyai kebenaran mutlak. Sumber-sumber tersebut adalah Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber primer, dan sumber sekundernya adalah ijtihad ulama terdahulu dan pendapat para filosof muslim sebagai pengembangan walau diperselisihkan kekuatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.